Sejarah dan latar belakang Trikoro Dharma. Latar belakang Trikoro Dharma, kekecewaan kepada Budi Utomo. Pada awalnya Budi Utomo didirikan untuk menjadi wadah pengembangan dan pergerakan di bidang ekonomi, budaya, sosial, dan politik bagi para pelajar. Namun, anggota Budi Utomo sebagian besar merupakan pelajar yang belum berpengalaman dalam bidang politik. Makanya, kaum priyayi juga diundang menjadi anggota Budi Utomo. Saat Kongres Budi Utomo yang pertama, tanggal 3-5 Oktober tahun 1908 di Yogyakarta, terjadi perdebatan antara kaum priyayi dan kaum pemuda. Kalangan priyayi meminta agar pendidikan barat hanya untuk kalangan priyayi, sedangkan kaum pelajar menyatakan bahwa pendidikan sebaiknya ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat. Akibat peristiwa itu, timbullah kekecewaan kaum muda terhadap Budi Utomo. Gerakan Budi Utomo dianggap tidak sesuai dengan cita-cita yang diusung para pelajar dan hanya mewakili kepentingan kalangan tua dan priyayi. Puncaknya ketika pemilihan pengurus besar Budi Utomo, sebagian besar pengurus diisi oleh priyayi dan golongan tua. Menjelang Sumpah Pemuda, pergerakan pemuda diawali dengan berdirinya organisasi yang bernama Trikoro Dharma. Organisasi pemuda ini berdiri pada 7 Maret 1915 di Jakarta. Pendiri Trikoro Dharma adalah Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo. Trikoro Dharma memiliki 3 arti: tujuan mulia, dan didirikan untuk mempersatukan pelajar-pelajar dari Pulau Jawa. Kemudian organisasi itu bernama Jong Java. Tujuan Trikoro Dharma: 1. Menggalang persatuan pemuda. 2. Memperluas pengetahuan. 3. Membuktikan rasa cinta kepada bahasa dan kebudayaan Jawa. Untuk perjuangan Trikoro Dharma. Trikoro Dharma diketahui memiliki sifat yang Jawa-sentris dan menimbulkan rasa yang kurang senang bagi pemuda Sunda dan Madura. Sehingga, untuk menghindari perpecahan, pada kongres pertama di Solo ditetapkan bahwa mulai tanggal 12 Juni 1918, nama Trikoro Dharma diubah menjadi Jong Java. Jong Java ini melakukan perjuangannya bagi Indonesia pada bidang kebudayaan, pendidikan, dan olahraga. Pada bidang kebudayaan, Jong Java mengadakan kegiatan seni musik dan seni tari Jawa. Sedangkan dalam bidang pendidikan, mereka mengadakan dana belajar Studie Fonds yang kemudian dinamakan Jong Java Studie Fonds untuk membantu pemuda Indonesia bersekolah. Pada bidang olahraga, mereka membentuk kepanduan dengan nama Jong Java Padvinderij Pandu Pemuda Jawa. Selain itu, dalam perkembangannya, Jong Java juga ikut masuk dalam dunia politik. Meski pada awalnya hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan, namun pada intinya Jong Java tetap menjadi organisasi yang berjuang untuk membina persatuan bangsa Indonesia melalui aspek-aspek tersebut. Perjuangan tersebut terus diupayakan sampai pada Kongres Pemuda pertama di Jakarta pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Dalam kongres tersebut, Jong Java dan kaum pemuda daerah lainnya menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia merdeka menjadi cita-cita mereka. Kegiatan Trikoro Dharma terfokus pada sosial dan kebudayaan. Para anggota membentuk National Student Funds atau usaha penggalangan dana pendidikan sebanyak 3.000 gulden bagi 11 pelajar untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Organisasi ini juga kerap membantu sekolah-sekolah dan korban-korban bencana alam. Penggalangan dana dilakukan melalui kegiatan kreatif seperti mengadakan pertunjukan. Uang hasil penjualan tiket pertunjukan itu yang akan disumbangkan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Di sisi lain, pertunjukan juga menjadi salah satu sarana anggota Trikoro Dharma dalam pelestarian kebudayaan Jawa. Salah satu jenis pertunjukan yang dilakukan adalah pertunjukan tari-tarian daerah. Organisasi ini juga melaksanakan pengajian sebagai upaya untuk melestarikan kebiasaan masyarakat Jawa. Trikoro Dharma juga menerbitkan sebuah majalah dengan nama Trikoro Dharma. Majalah ini digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan semangat
cinta akan kebudayaan, khususnya bagi pemuda Jawa dan Madura. Arti Trikoro Dharma. 1. Budi, dengan kepribadian bangsa Indonesia mengusir kaum penjajah. 2. Bakti, seluruh rakyat Indonesia punya kewajiban menyerahkan jiwa raga untuk membela tanah air. 3. Sakti, berarti dengan ilmu. Anggota dan tokoh-tokoh Trikoro Dharma. Anggota Trikoro Dharma terdiri dari sekitar 50 orang anggota Stovia yang bersuku Jawa dan Madura. Berikut adalah susunan pengurus Trikoro Dharma ketika pertama kali didirikan. Dr. Satiman Wirjo Sanjojo sebagai ketua, Wongso Negoro sebagai wakil ketua, Sutomo sebagai sekretaris, Muslik sebagai anggota pengurus, Mosodo sebagai anggota pengurus, Abdul Rahman sebagai anggota pengurus, Kardaman sebagai anggota pengurus. Kritik dan perubahan nama organisasi. Nama Trikoro Dharma berubah menjadi Jong Java pada 12 Juni 1918. Trikoro Dharma sempat menuai banyak kritikan dari kalangan pemuda luar Jawa. Para pemuda luar Jawa merasa keberatan untuk bergabung dengan Trikoro Dharma. Nama organisasi yang berasal dari bahasa Jawa dianggap menunjukkan bahwa organisasi ini eksklusif hanya untuk pemuda Jawa. Penggunaan bahasa Belanda untuk nama organisasi bahkan dianggap lebih baik karena dirasa mewakili seluruh daerah. Selain itu, para pemuda juga menganggap ketua Trikoro Dharma, Satiman Wirjo Sanjojo, sebagai seorang penganut sukuisme. Namun, Satiman menjelaskan bahwa Trikoro Dharma merupakan organisasi permulaan dan belum mempunyai fondasi organisasi yang kuat. Makanya, Trikoro Dharma yang belum mampu menerima anggota di luar Jawa. Akhirnya, setelah melalui berbagai usulan dan pertimbangan, nama Trikoro Dharma diganti. Pergantian nama ini dilakukan pada Kongres pertama, 12 Juni 1918. Nama organisasi diubah menjadi Jong Java, yang artinya pemuda Jawa. Bahasa Belanda digunakan agar organisasi ini juga bisa menampung pemuda dari daerah Sunda dan Betawi. Meskipun nama organisasi berubah, asal dan tujuan organisasi ini tidak berubah. Organisasi Jong Java tetap fokus pada permasalahan pendidikan, pengembangan para pelajar, serta pelestarian kebudayaan Jawa. Pengaruh Trikoro Dharma dalam pergerakan nasional. Lahirnya tokoh politik. Walaupun Trikoro Dharma tidak mempunyai fokus secara eksplisit pada persoalan politik, organisasi ini melahirkan salah satu tokoh besar yang kelak menjadi pemimpin bangsa, yaitu Soekarno. Pada saat berusia 16 tahun, Soekarno menjadi pengurus Trikoro Dharma cabang Surabaya. Di dalam organisasi tersebut, ia mengembangkan kemampuan pidatonya dengan berbicara di depan orang banyak. Kemampuan Soekarno dalam berpidato serta keberaniannya untuk berbicara di muka umumlah yang membuat Soekarno memiliki pamor besar dalam dunia politik.